Pertengahan April 2023, masyarakat Sudan sedang khusyuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Aktivitas ibadah puasa dijalankan masyarakat dengan penuh hikmat, buka puasa bersama, sholat tarawih di malam hari, dan makan sahur sebelum fajar tiba. Namun, situasi normal tiba-tiba berubah dengan cepat. Tanpa diduga, pada tanggal 15 April 2023, mendadak konflik bersenjata pecah di ibu kota Sudan, Khartoum. Yang paling parah itu ketika kita sudah di hari Minggu besoknya, itu ada serangan dari tentara nasional ya, pakai pesawat melintasi rumah kami. Kemudian dari pihak RSF itu melawan dengan menggunakan senjata anti pesawat. Nah, saling bersautan itu, peluru melewati rumah kami di atasnya, dan rumah kami hanya berjarak sekitar 500 meter dari markasnya. Kemudian ada satu peluru yang menyasar dan memantul tembok, kemudian mengenai badan saya, Pak. Yang kita alamin di pos Sudan seperti tembak-tembakan, seperti mengerikan, Pak. Kita di dalam hotel yang di atas itu kena tembak-tembakan, hancur, kita sangat cepat dan takut gitu, Pak. Konflik kemudian menjalar ke banyak daerah lain di Sudan. Situasi memanas di Sudan sebenarnya sudah dipicu dari jauh-jauh hari akibat krisis kepemimpinan yang terjadi beberapa waktu terakhir di negara Afrika tersebut. Saya Yanuar Eki Riyadi, mahasiswa International University of Africa. Kemarin waktu terjadinya konflik awal-awal itu kita masih berjalan seperti hari-hari biasa. Itu sedang Ramadan ya, kita puasa biasa, dan kebanyakan teman-teman mahasiswa juga untuk pagi hari itu untuk istirahat. Tidak jelas siapa yang memulai perang pada 15 April 2023. Pasukan militer Sudan atau SAF dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF terlibat baku tembak dan saling menyerang posisi lawan di ibu kota Khartoum. Ani yang tinggal di masjid kena RPG, kamarannya rusak dan hampir sekitar jaraknya 7 meter. Alhamdulillah, tapi selamat bisa lari lagi ke rumah teman, dan lagi-lagi diturunin sampai 5 kali RPG, dan kami udah ketakutan semuanya itu, tapi alhamdulillah kami selamat. Jadi waktu itu kondisi pagi-pagi sekali itu kan, jadi saya posisi tidur itu, kondisi istirahat, terus habis itu ada peluru yang masuk ke dalam rumah dengan tidak sengaja kena punggung gitu, kena punggung, tapi ya alhamdulillah saya gosok dengan beberapa peralatan medis, alhamdulillah agak membaik, tapi peluru itu panas, Pak, jadi ya lumayan sakit lah rasanya, Pak. Tapi nggak sampai harus dibawa ke rumah sakit? Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Peluru masuk lewat mana itu? Nah itu yang saya tidak sangka, itu nggak tahu masuknya dari mana, sebab ini kan bangunan di Sudan itu ya apa adanya gitu ya, bentuk dindingnya, atapnya, jadi rentan sekali, mungkin peluru yang sejenis seperti itu hebatnya gitu bisa tembus. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan Indonesia sangat prihatin dengan situasi terakhir di Sudan yang semakin memburuk. Lewat akun Twitter resmi @kemlu_ri mengatakan jika tidak diatasi segera, maka situasi kemanusiaan akan semakin memprihatinkan. Evakuasi dimulai dari operasi KBRI Khartoum untuk mengumpulkan para WNI dari kediaman masing-masing ke safe house KBRI di Khartoum. Selanjutnya, mereka diperangkatkan melalui jalur darat menggunakan bus dari Khartoum ke kota Port Sudan sejauh 840 km dan memakan waktu tempuh 15 jam. Kurang lebih untuk proses evakuasi kami 15 jam menuju Port Sudan, dan itu pun ada beberapa kendala. Yang rencana awal kami berangkat bareng-bareng dengan menggunakan transportasi bus sebanyak 13, tapi di hari pertama ternyata bus yang datang cuma ada 8, jadi masih tersisa sekitar 300-an mahasiswa dan WNI yang ada di Khartoum. Berkat keberhasilan koordinasi Pemri dengan otoritas Arab Saudi, akhirnya dapat dilakukan evakuasi tahap pertama kepada 557 WNI yang berada di Sudan. Evakuasi ini dilakukan menggunakan kapal MV Amanah yang dioperasikan Arab Saudi. Rabu, 26 April 2023,
Sekitar pukul 5.00 waktu Arab Saudi, kapal MV Amanah yang membawa 557 warga negara Indonesia dari Port Sudan berhasil sandar dengan selamat di King Faisal Naval Base, pangkalan militer Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Pagi ini tanggal 26 April, saya di pangkalan Angkatan Laut King Faisal di Jeddah sedang menunggu proses penurunan penumpang evakuasi dari Port Sudan. Ya. Mereka ada 560 orang WNI yang ada di kapal ini. Kapal ini MV Amanah di charter oleh pihak Saudi. Sebagian besar warga negara yang berhasil dievakuasi terdiri dari mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indonesia, dan staf KBRI Khartoum. Kondisi 557 WNI yang tiba di Jeddah dilaporkan sehat, meskipun sebagian tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang yang menegangkan. Alhamdulillah dari proses yang kita lalui, perjalanan 24 jam di bis, perjalanan 30 jam di kapal, dan sampai di Jeddah, jujur kami sangat bersyukur dari kondisi yang mencekam sampai yang aman seperti ini. Jazakumullah khairan. Harapannya kami yang masih berkuliah di Sudan, yang masih studi di Sudan, bisa kembali ke Sudan untuk bisa menuntaskan kuliah kami dan selesai kuliah di sana, karena harapan kami memang selesai kuliah dari Sudan baru kita bisa balik, ataupun kita sudah tenang karena kita sudah berjuang selama 4 tahun, ada yang 5 tahun mungkin di Sudan. Ternyata qadarullah ada kejadian seperti ini, pasti teman-teman juga mengharapkan hal yang sama. Kita pengen sama-sama selesai kuliahnya di sana dan bisa bareng-bareng pula balik ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia. Setelah menyelesaikan proses keimigrasian, mereka diangkut menuju penginapan untuk beristirahat sambil menunggu pengaturan perjalanan mereka selanjutnya ke Indonesia. Alhamdulillah kami telah di bis dan alhamdulillah di sini juga kami mendapatkan snack. Pada malam hari 26 April 2023, evakuasi tahap kedua sebanyak 110 warga negara Indonesia tiba dengan selamat di pangkalan udara militer King Abdullah, Jeddah pada pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Para WNI diangkut menggunakan pesawat militer TNI AU Boeing 737A7305. Kamis 27 April 2023, sebanyak 385 WNI yang telah berada di Jeddah diberangkatkan menuju tanah air. Kepulangan tahap pertama WNI ke Indonesia dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menggunakan penerbangan komersial Garuda Indonesia GA991. Sekitar pukul 05.46 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA991 telah mendarat di Jakarta. Mereka terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan sementara di asrama Pondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara itu, pada tanggal 28 April 2023 pukul 15.12 dan 19.30 waktu Arab Saudi telah mendarat 2 kelompok terbang terakhir menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737A7305 yang membawa total 152 WNI termasuk 11 warga negara Australia, 1 warga negara Djibouti, dan 1 warga negara Sudan dari Bandara Port Sudan ke Pangkalan Udara Militer King Abdullah, Jeddah. Sementara pada tanggal 30 April 2023,
sebanyak total 75 warga negara Indonesia diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-A7305. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan tim dari Kementerian Luar Negeri bersama tim kesehatan TNI Angkatan Darat ikut serta mendampingi WNI dalam proses kepulangan ini. Rombongan evakuasi tiba pada 2 Mei 2023 sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pemulangan tahap keempat dijadwalkan tiba di Jakarta 2 Mei dengan Garuda Indonesia, rencananya sebanyak 100 evakuasi. Kita patut bersyukur proses evakuasi WNI dapat dijalankan dengan baik di tengah banyak negara yang masih berusaha mengevakuasi warga negaranya dari Sudan. Ini menandai berakhirnya untuk sementara waktu proses evakuasi dari Port Sudan ke Jeddah. Proses ini sudah kita mulai sejak tanggal 25 April yang lalu dengan adanya kapal yang disewa oleh pihak Saudi, dan kita waktu itu mendatangkan mengevakuasi 557 orang. Dan setelah itu kemudian ada lagi beberapa sortie, beberapa flight ya. Kita menggunakan pesawat Angkatan Udara Indonesia, TNI Angkatan Udara, mengadakan proses evakuasi dari Port Sudan ke Jeddah. Alhamdulillah di Port Sudan seluruh warga negara Indonesia dengan 2 moda transportasi. Yang pertama kita laksanakan sebanyak 557 ya dengan kapal laut dan diterima baik, difasilitasi oleh KJRI Jeddah. Kemudian sudah tahap 1 dipulangkan ke Indonesia, dan dalam beberapa hari ini 4 sortie hadir. Kita sudah lakukan koordinasi dukungan penuh dari TNI AU untuk menjemput warga negara kita, warga negara Indonesia dari Port Sudan menuju Jeddah. Dan malam ini merupakan sortie keempat atau sortie terakhir di mana kita melaksanakan evakuasi. Jadi sejak tanggal 15 April ya, ketika pecah konflik bersenjata, kita telah adakan berbagai macam rapat intensif yang melibatkan semua perwakilan yang terkait. Jadi kita dukung KBRI Khartoum, kita dukung melalui tentunya KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, KBRI Kairo, KBRI Addis Ababa. Kita membangun apa yang kita sebut sebagai rencana kontingensi untuk mengantisipasi langkah-langkah pelindungan warga negara kita. Dan sebagaimana kita antisipasi, memang situasi di lapangan sangat fluid. Sejak awal kita sudah rancang bahwa proses evakuasi ini memang tidak akan bisa one go, bertahap ya. Jadi kita menggunakan jalur evakuasi darat ya, kemudian jalur evakuasi laut, udara, dan saat ini alhamdulillah sortie keempat dari pesawat TNI AU sudah dapat kita laksanakan. Hingga saat ini KJRI Jeddah dan KBRI Khartoum terus melakukan koordinasi dengan pusat dan juga otoritas Arab Saudi guna memonitor perkembangan situasi terakhir di Sudan. Selain itu, dilakukan penyisiran kemungkinan adanya warga negara Indonesia yang masih terjebak di tengah-tengah konflik di Sudan untuk menyiapkan langkah-langkah proses evakuasi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI beserta Kemenlu dan jajarannya yang telah menyediakan proses evakuasi ini dengan sangat-sangat baik. Alhamdulillah semua sudah difasilitasi dengan baik dari KBRI Khartoum, dari KJRI Jeddah, dari Menlu, semuanya melayani kami dengan baik. Jujur kami sangat bersyukur dari kondisi yang mencekam sampai yang aman seperti ini. Jazakumullah khairan semuanya, pihak-pihak yang terlibat, relawan, siapapun itu, jazakumullah khairan. Kami sangat bersyukur. Kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada KBRI Khartoum di Sudan, juga kepada KJRI Jeddah yang dengan begitu semangatnya memberikan pelayanan, dan kami yakin mereka memberikan dengan tulus dan ikhlas, terutama ini di masa-masa libur Idul Fitri. Tentu saja banyak pengorbanan yang mereka curahkan, mudah-mudahan menjadi pahala untuk
beliau-beliau